ke arah top 6 atau bahkan Dewa menjadi penghalang RRQ untuk menuju dan balik lagi ke upper bracket. Mari kita saksikan FPL Arena, mana tepuk tangannya. Let's go to the lane of down. Early game yang harus banget di-secure. RRQ mereka harus lebih kasar lagi nih. Betul. Pergerakan dari Sutsujin yang di level 3 mungkin invade jungle bisa jadi opsi. Oke. Dan berduel bersama dengan Ling juga ya. Melihat line up dari RRQ Hoshi, mereka sebenarnya tidak punya sisi pasti juga. Jadi sebenarnya mungkin conditionally adalah split push ini menjadi senjata utama buat Dewa sekarang. Ironnya clear mid, Rips-nya di bawah. Ada pertukaran di wave pertama sepertinya. Biar dan mereka bagi sama katapultnya. Biar lebih mudah kali ya, kayak mereka nggak butuh setup nanti buat di setup turtle yang pertama. Atau bahkan mereka mencoba untuk tidak ada satu wave ini untuk seorang Dairen atau Rins, tapi malah untuk Idok. Ini dia ambil marksman ya buat Cloud. Oke. Sedikit ada attack speed 15% tambahan dan juga tenacity yang dipakai. Untuk sustain kalau memang ditargetkan. Bukan assassin ya, jadi poke damage-nya nggak terlalu sakit. Tapi Iya, attack iya. speed-nya dapat nanti. Bisa. Untuk poke depan mungkin Om mikir ya Om. Karena Hylos juga kan lawannya. Dan Flicker, Oke, tapi lihat flickernya ditarik di depan sana menuju ke arah seorang Keys. Hampir menjadi first blood, tapi nampaknya Dairen tidak mau lebih. Tidak mau masuk, diving ke arah belakang. Dengan kondisi flicker yang dikeluarkan oleh seorang Keys. Dan Sutsujin kali ini gagal untuk melakukan trigger. Padahal niat dia untuk dapetin point kill di awal supaya turtle-nya nanti akan lebih free. Iya. sebenarnya sama-sama Flicker sih. Gak ada masalah juga. Mid lanernya sama-sama gak ada. Tapi gue penasaran nih level 4 yang udah di set up sama RRQ dengan tadi. Tengahnya di clear Dairen. Ini bakal lebih cepat harusnya. Iya. Ini masih belum juga sih, masih butuh satu wave ya ternyata ya buat Dairen. Sebelum menginjak di level 4, tapi Ray. Statistik Ling dia nih, belum ada poin kemenangan sama sekali. Tapi dia jago banget memakai linknya. Ya, Jago banget itu linknya. mungkin kita semua setuju ya. Oke. Assassin gameplay Ray emang udah pegang lah. Iya. Tapi setupnya cepet banget RRQ. Itu dia yang diinginkan oleh RRQ. Mereka ingin melakukan setup dengan sangat cepat. Rins sudah berada di level 4 dan kondisi kali ini mungkin Free. menuju ke arah turtle yang free itu adalah sebuah hal yang wajar. Tapi Skylar Vampire Situation di arah top lane. Lihat sosok dari seorang Skylar sebagai Cloud-nya. Mencoba untuk melakukan invasi menuju ke seorang Beatrix yang dimana kondisinya Beatrix di early game dia punya power ketimbang seorang Cloud. Tapi hati-hati loh, Cloud di level 4 Blazing Duetnya memang sesakit itu. Sangat-sangat sering bahkan kayak dia jadi follow up damage di level yang keempat. Oke, dan di sini ada dua Volt menuju ke arah Dewa United. Lim yang tidak akan tergantikan suaranya di hatinya menuju ke arah Dewa. Bersama dengan Chavin yang di match yang pertama dia menuju ke arah Geek Farm. 2-0. 2-0 ya, wow oke buat Dewa. Tapi itulah prediksi buat Chevin sendiri. Tapi masih dengan 0-0 nih sekarang, masih cukup berimbang juga. Tapi dengan permainan Dairen yang cukup aktif ya untuk di awal-awal. Tapi sekarang kita melihat Dairen ini jauh lebih stay di lane-nya dia, gak ninggalin terlalu jauh. Beda ya sama turtle yang pertama tadi. Karena kita ngelihat turtle yang pertama. Ini kayak lebih cepat juga sih dengan Julian Jungle. Dia bisa pegang turtle-nya. Dan masih menunggu nih untuk next rotasinya. Idok selalu nge-mirror pergerakan dari Case. Dan seakan-akan Case jadi gak rotasi. Ya, case-nya benar-benar di-deny banget rotasinya. Dan menandakan kalau misalnya Skylar, sekalipun dia harus one by one situation, paling worst case-nya ada Ruby doang. That's it. Tapi susah sih Ruby di awal kayak. Ya kita tahu damage-nya belum terlalu sakit juga. Dan lumayan tuh. Respect gak sih Bennett Rage itu bahaya banget. Tapi Idok akan coba dipaksa di depan sana. Spray down Banner Rest. Dibalikan kembali ke arah dari seorang Mueza. Skylar udah mulai datang di depan sana menuju ke arah seorang Mueza. Walking down the blast dan drop Skylar. Berhasil mendapatkan first blood dari suatu seorang Matilda ditabrak dengan Rizia. Lihat mereka masih mau lebih. Tidak akan dibiarkan begitu saja dan langsung flicker. Rizia salah satu sosok yang tidak ada sama sekali berpikir untuk menahan flickernya berkali-kali. Agresivitas yang dibutuhkan oleh RRQ. Bahkan 2 kejadian. Purple buff-nya pun ada pressure tadi. Yang diberikan oleh Dairen. Mereka nggak takut untuk bikin 2 kejadian di atas dan juga di bottom lane. Ya, Iya. mereka sangat pede om ya. Ya dan itu adalah delay juga kan, pada akhirnya ya Ray mau gak mau agak terhambat untuk menuju ke orange. Sehingga turtle-nya ini sudah mulai dipok duluan oleh RRQ Hoshi. Oh, dipegang, tarik balik ya. Ray ada di level yang ke-7 beda 1 level. Tapi kayaknya untuk kontes sangat-sangat oke juga nih untuk RRQ. Ini dia kesempatan dari Skylar untuk membuktikan memang tidak terlalu sakit damage dari seorang Cloud. Tapi di depan sana dan tidak bisa coba ditahan. Complete. Tampaknya Kristen begitu saja Ray tertekan dan berhasil mendapatkan suatu dan Blazing Red from Skylar. Double kill. Berhasil mendapatkan 2 poin kill membuat Skylar makin lebih fit di early game. Membuat dia makin lebih kaya dan bahkan Cloud di early game 2 poin kill Lim. Itu adalah
bahaya. Pertanda, warning udah dimiliki oleh tim Dewa. Itu impian semua user Cloud sebenarnya, Ji. Betul. Tapi take over yang mahal banget, Om. Mereka dapetin turtle-nya dan point kill-nya. Lihat, dan bahkan tadi Skylar ya sudah punya satu corrosion ternyata. Item yang kalau pakai emblem assassin biasanya juga di skip ya buat corrosionnya. Jadi item ketiga atau keempat. Ada sekarang corrosion di Hunter Sword, Golden Staff tetap menjadi item utama, pegangan bagi Cloud sendiri. Karena tanpa mana kita melihat jauh lebih fleksibel sebenarnya untuk Cloud. Bener Om. Tapi ini enaknya kalau misalnya hero-nya lagi nggak power di meta. Kita tuh hero power kita nggak power di meta. Itu jadi nggak harus berebut untuk ada di arah draft pick. Ya. Yep. Tidak Jarang bebas. di-ban juga bahkan. Iya nggak usah di ban juga. Jadi untuk berada di fase ban itu agak cukup jarang. Tapi Dairan tidak akan meninggalkan begitu saja meninggalkan seorang Ray. Dengan scimitar yang dimiliki dari Dairan. Mencoba untuk melakukan takeover dengan powerful buffer pasukan dari tim RRQ. Berhasil melakukan takeover powerful buff. Dan Ray kali ini harus bertemu dengan Skylar dengan kondisi yang tidak baik-baik saja tanpa ada powerful buff. Ray juga nggak bisa melakukan engage. Karena Skylar di sini punya sprint, Skylar udah punya dengan battle middle limits. Ini agak cukup sulit untuk bisa memakan Skylar di early game apalagi. Kalau item ketiga tiba-tiba Win of Nature. Itu dia, tapi nggak bisa digeng sama sekali loh. Maksud gua Cloud sprint, berarti Case bisa pegang. Ya Mueza bisa pegang juga. Fall up damage Azuranya bisa ngasih. Tapi nyatanya nggak tumbang sama sekali dari Skylar. Ini membuktikan kalau early game dari Dewa sama-sama nggak jalan banget. Ya, masuk ke dalam skema permainan Battle Alki ya. Dan ini lebih menunjukkan eksistensi untuk Dairon. Di mana dia menjadi pemain EXP lane yang berbahaya karena selalu mengancam di positioning si Ray yang lagi farming. Betul sekali, aku setuju Om. Ini gak aman sama sekali loh Ray-nya. Ya walaupun kita sempat tahu ya kondisi ceritanya yang cukup Cinderella story. Turun dulu ke MDL setelah dia mencoba untuk mempertahankan di MPL playoff waktu itu. Tapi memang waktu yang tepat datang di orang yang tepat. Dan Dia ini buktiin dia. sih. Iya, dia membuktikan sekali saat ini. Oke, dan Turtle yang terakhir langsung di set up juga. Kayaknya ini bakal free sih. Kontes benar-benar gak possible untuk Dewa sekarang. Perfect dong. Ini perfect turtle. Perfect turtle. Skylar dengan adanya golden staff yang bentar lagi jadi. Ini membuat para pasukan dari tim Dewa gak akan ada bisa nahan damage-nya. Karena kondisi dari Azura tidak ada Win of Nature. Ini Skylar jamin ke arah belakang. Gue bisa bilang kalau dia nggak kena crowd control ini mungkin bisa 2-3 orang yang hilang, Lim. Makanya nih, dan apa kabar Idok yang dari tadi nggak bisa dipani sama sekali. Ya, Purple bisa. buff kembali di invade. Invite Jungle menuju ke arah Purple Buff yang dimiliki dari tim Dewa ini nggak akan bisa diselamatkan kembali karena Link udah memilih menuju ke arah split push. Skylar pun untuk bisa menahan ke arah split push Link sampai saat ini dia masih kuat loh. Dan langsung ada Regis Sector Big Line. Target mereka menuju ke arah surah Azura. Tapi dengan adanya Rinse yang di sana berhasil menyelamatkan Dairon hingga dia bisa loncat ke arah depan. Memakan ke arah seorang Azura dengan pembantuan dari Rinse. Berhasil memporak-porandakan mid lane. Split push coba dilakukan oleh Sosa. Dan berhasil from Skylar. 2 poin ke lead, follow ada dieksekusi. Hampir saja dapetin 2. Tapi sayang sekali hanya berhasil mendapatkan 1. Dan di depan sana Ray mencoba untuk melakukan sedikit distraksi. Hanya bisa melakukan pinch voice. Dia nggak ada lagi jalan untuk pulang. Ray gak ada jalan untuk bersembunyi. Lihat di sini. Mau di depannya ada siapa dia nggak peduli. Karena dia bisa terlalu sakit. Ray Tempest of that more defensive akhirnya harus dia keluarkan. Mau tidak mau spray down. Tembakan peringatan itu seakan-akan tidak berarti di depan sana. Wah, ini gak enak banget sih. Siapapun yang main Link dengan kondisi Ray sekarang itu pasti susah banget. Yep. Karena vision selalu terbuka, Om. Ya, Yang tempel Idok. Ketempel Dairon jangan lupa juga tadi diusir ke belakang ya. Split push-nya kuat. Yap, dan bahkan ketika dia berusaha untuk mendekat ngambil buff-nya aja, itu sudah diganggu 3-4 pemain yang masuk. Dan teman-teman dari Ri juga ini nggak bisa memberikan backupan karena mereka lagi under semuanya posisinya. Waduh, kekurangan damage 7.000 gold. Di menit yang ke-8. 7.000 gold dan dominasi stiker ini bencana dikeluarkan oleh seorang Dairon depan sana. Membuktikan kalau tim Dewa kali ini nggak ada sama sekali jawaban untuk bisa mendapatkan kesempatan Lord ataupun Purple Buff loh, Lim. Wah, ini gak bisa sih kalau mereka paksa Nggak kontes bisa. ini. Ini bisa wipe out loh. Ya, Ini resiko bisa- dapatnya lebih kecil daripada Yes. gagalnya. Betul. Dan itu bisa wipe out. Jangan lupakan itu. Oke. Tapi Retri dipakai oleh Setsujin ya. Apakah Araki memang mereka pede banget di sini untuk mendapatkan Lord dan sepertinya iya akan diambil tanpa adanya retribution Setsujin. Waduh, untung Sorizo nggak offside. Itu offside sedikit langsung prit. Kartu kuning. Langsung kartu merah sih itu pulang ke base itu, Ji. Tapi concentrate energi, Om. Gue suka banget nih pemilihan item build dari Setsujin juga. Dia nggak Oke. pakai Holy Crystal, dia tahu sustain sekarang lebih mahal. Ya, karena secara damage-nya mereka sudah punya outputnya dari Skylar. Ya, Jadi mereka nggak terlalu memaksakan juga dan Setsujin ya dia akan bisa kiting, dia akan bisa memancing perhatian dari pemain Dewa untuk targetin ke dia. oke, Wow. split push masih dilakukan di bagian bawah. Tapi midnya ini benar-benar dibikin setengah lapangan doang. Dewa nggak bisa bergerak keluar. Ya, the best thing yang bisa dilakukan oleh Ray adalah mencoba untuk menghambat pergerakan dari Lord yang pertama di arah bottom lane.
Dan Lord ini akan masih lebih cepat untuk bisa diselesaikan. Tapi nampaknya dari seorang Susujin udah standby on position untuk bisa membuat Ri tumbang di depan sana. Respons yang diberikan adalah recall satu-satunya. Yep. Tapi dengan menahan Lord seperti itu. I'm offended di depan sana, ada banget mereka berhasil mendapatkan Rins. Tapi dengan kondisi, dengan stack yang maksimal membuat Rins ini akan sudah kembali lagi ke lane of down. Dan malah berbahaya. Kalau Rins bisa melakukan checking terhadap jungle di atas, di bawah, di kiri kanan, ini malah bisa ketahuan ringnya dan itu membuat Rins akan bisa dapetin satu buah point kill. Ya, dan ini Lord slow push yang berjalan maksimal juga karena tadi Lordnya sempat ditahan kan. Jadi agak ke delay sedikit untuk jalan nih Lordnya. Tapi sekarang masuk dua lane bersamaan, mid dan juga bottom lane siap dibongkar. Oke, siap dibongkar, tapi pasti masih ada Reggie Sastro with Blink and Tyrant! Berhasil mensoning atas Suran, Blazing with Drop Skylar! Backline mereka terporak-poranda, hilang begitu saja, nggak bisa diselamatkan apa-apa lagi di bottom lane. Hingga best Terra mid lane juga menjadi sebuah pilihan. Tapi dengan adanya diving menunjukkan seorang lane, satu-satunya adalah menyerang. Walaupun dia harus mundur ke arah belakang. Dan di arah top lane, masih ada satu wave lagi yang siap untuk membongkar base mereka. Bisa di clear. Wave dari mid mulai masuk. Oh, bahaya. Bakal ditabrak lagi. Ini bencana. Lihat Tyra udah stay by position. Fokus ke arah base-nya. Gak boleh apapun yang terjadi. Dan lihat RRQ memporak-porandakan anak dewa di langit. Dan tidak bisa terlalu dini. Permasukan dari RRQ. Mereka harus respect dengan damage yang diberikan. Dan triple kill looking for Maniac. Ray masih bertahan. Tyra di sana membalikkan kembali keadaan dengan tidak ada Tempest of Blade. Ray harus mundur. Mereka tidak fokus menuju ke arah base turret. Mereka fokus ke arah point kill him. Hampir saja kejadian terulang. Alter Ego akan mengukir sejarah itu kembali lagi. Belum. Tenang. Ya kan? Hampir keulang kan? Hampir ya. Tapi terlalu buru-buru juga dari RRQ tadi. Dan respawn time yang tepat sekali. Teman-teman Dewa masih bisa bertahan. Kehilangan 2 base turret belum menjadi akhir bagi mereka. Yep. Dan triple kill dari Ray ini jadi angin segar. Oh, jelas ya karena banyak pun di gold yang didapatkan dengan Ray. Tapi disiplin balik lagi, bener gak? Ketika kita lihat di saat menang, disiplin itu makin lebih kelihatan disiplin apa enggak. Itu tadi menurut aku agak kurang disiplin, Lim. Mereka fokus ke arah team fight. Susujin doang yang mukul ke arah base. Cuman tadi kondisinya memang by one. Tapi one by one situation dapat sana Skylar. Berhasil melakukan juke terhadap seorang Ray. One last hit, tidak akan ada jalan untuk yang bisa selamat dari Ray. Karena shutdown pun didapatkan oleh seorang Skylar. Kondisi saat ini, mereka bisa melakukan one straight push. Atau mereka bakal respect dengan adanya Lord yang mereka miliki. Tinggal pilih. Ya tanpa Retribution jelas Lord ini adalah pilihan yang cukup aman untuk dimainkan oleh RRQ Hoshi sekarang. Mereka bakal punya enhanced Lord. Oh, mau ditabrak juga sekalian boleh banget. Ya kan gak ada Ray ya, berarti gak ada yang bisa kontrol juga untuk core lane-nya. Lord free untuk RRQ. Bahkan tempo, ini gak turun sama sekali walaupun goldnya sempat ketarik sedikit. Oke, tempo memang gak turun, tapi lihat di sana. Perpasukan dari tim RRQ, mereka coba untuk mendobrak ke arah top lane dengan sangat mudah. Langsung Reggie Setstrom. Gagal untuk mendapatkan siapapun. I'm Offended pun juga sama. Fokus mereka menuju ke arah Sorizo. Walaupun Ray sudah datang lagi kembali ke lane of down. Tapi Minion dan bersama dengan Lot bergenerasi 3 wave yang berbeda. Memasakkan Sorizo. Dia terlalu besar. Muesa nggak bisa melakukan I'm Offended. Tidak bisa memegang ke arah Skylar. Mencoba untuk menggocek yang diberikan dari seorang dewa. Tapi Sorizo tidak bisa membuat apa-apa. Dan Blazing Duet from Skylar. Oh, nggak bisa. Langsung memperoleh ke backline. Walaupun hilang begitu saja. Best menjadi pilihan utama karena mereka akan disiplin. Dan tidak akan mengulangi kesalahan sebelumnya. RRQ menundukkan anak dewa dengan satu permainan yang hanya bermain dengan 50% map MLBB. Perjalanan sang raja menuju upper bracket. Satu langkah lagi mereka bisa mempermulus juga perjalanan mereka untuk mendapatkan tiket upper bracket. Namun Dewa kekalahan di game yang pertama ini harus cepat di reset. Karena balik lagi, misi dari Dewa adalah escaping red zone. Mampukah Dewa untuk bangkit di game kedua dan membalikan keadaan atau malah RRQ clean sweep 2-0? Wah, dari Dewa yang terkontrol dari awal ya. Kita tidak melihat adanya usaha atau peluang tadi bagi Dewa bisa keluar dari situasi pressure seperti itu. Dari Azura yang di lane-nya kena press, dari Ray yang nggak bisa dapetin objektif dan bahkan sampai pergerakan dari Dairen yang tidak terkontrol sama sekali. Inilah yang membuat RRQ Hoshi mereka bisa pegang dari awal sampai dengan bahkan sampai tutup game untuk game yang pertama. Untuk early gameplay dari Dairen ini perlu diatungi jempol sih. Rotasi dia cepat banget loh dan selalu ada di mana-mana. Ya, mungkin karena satu ini Khalid juga sebenarnya. Dengan adanya pasifnya dia kan sandwalk-nya dia membuat dia lebih punya movement speed tinggi. Jadi itu memungkinkan untuk dia bergerak seperti itu. Ray targetnya ke arah Skylar doang, sedangkan bebas banget di arah belakang sana. Dan bahkan ini dia, sang raja bermain dengan hanya setengah map lane of down. Bermain dengan hanya 50%.
Dan hanya ada Ray satu-satunya orang, satu-satunya anak dewa yang berhasil melakukan rotasi lebih dari 50% mapnya. Cuma hanya ada Ray di sana, Lim. Itu berat banget sih. Bermain dengan 50%, tidak ada yang bisa melewati sungai. Sekali lewat sungai, tumbang, eksekusi. Kematian adalah sebuah jawaban. Ya sempat bisa ke defense tadi sedikit. Tapi ya tetap aja gol tetap masih di RRQ, temponya masih tetap di mereka.